Malam itu, Laut Natuna tidak tenang, tapi dari radar musuh, langit terlihat kosong. Padahal, di balik gelapnya malam, satu armada tempur Indonesia sedang bergerak, tanpa suara, tanpa sorotan. Di ketinggian 5.000 meter, drone tempur CH-4 Rainbow mengawasi setiap detik. Di bawahnya, kapal perang dan pasukan elit militer Indonesia siap menggebrak garis pertahanan lawan. Target mereka bukan kecil, bukan mudah, tapi jelas, merebut kembali pulau yang direbut secara ilegal oleh kekuatan asing. Dan bila diplomasi gagal, inilah bentuk nyata kekuatan militer Indonesia, cepat, senyap, dan mematikan. Selamat datang di Update Militer. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah skenario militer berdasarkan data dan kekuatan nyata TNI tahun 2025. Sebuah simulasi invasi amfibi terpadu saat Indonesia harus menjawab pelanggaran wilayah dengan kekuatan penuh. Inilah skenario tempur Tentara Nasional Indonesia. Didesain bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan kadang butuh lebih dari sekadar kata-kata. Sebuah pulau kecil di utara Natuna bernama Pulau Garuda direbut oleh kekuatan asing dari negara fiktif negara X. Pulau ini tidak hanya strategis, tapi juga memiliki jalur laut internasional yang vital. Musuh telah membangun pangkalan militer kecil lengkap dengan radar darat, rudal shorat jarak pendek, dan satu batalion marinir bersenjata berat. Dalam sidang darurat, pemerintah Indonesia menyatakan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Setelah jalur diplomasi tidak membuahkan hasil, Presiden memberi mandat operasi militer terbatas, Operasi Pemulihan Garuda. Tujuannya, rebut kembali pulau, hancurkan sistem pertahanan musuh, dan tanam kembali bendera merah putih secepat mungkin. Fase 1, dominasi udara dan laut. Operasi dimulai pada pukul 4 dini hari. Langkah pertama, hapus mata dan telinga musuh. TNI Angkatan Udara meluncurkan gelombang serangan udara presisi. 12 unit F-16CD-50. 2 ID dari Skadron Udara 3 diterbangkan dari Lanut Iswahjudi, membawa rudal AGM-65 Maverick dan bom berpemandu laser GBU-12. Target, radar musuh dan pusat komando di sisi barat pulau. Di langit rendah, T-50 Golden Eagle melaksanakan misi CAS, Close Air Support, memukul titik pertahanan garis depan. Dari arah timur, drone tempur CH-4 Rainbow melakukan orbit udara tanpa terdeteksi. Dengan sistem kamera IOIR dan radar SAR berpresisi tinggi, CH-4 mengidentifikasi pergerakan musuh dan meluncurkan rudal AR-1 ke posisi artileri tersembunyi. Di laut, KRI Gusti Ngurah Rai dan KRI Sultan Iskandar Muda membuka jalan menggunakan sistem CMS Taktikos dan radar Smart S Mk2. Frigat ini mengunci posisi musuh lalu melepaskan tembakan meriam otomelara 76 mm ke instalasi pantai. Sementara itu, di bawah permukaan laut, 2 kapal selam Nagapasa kelas telah lebih dulu menyusup dalam senyap. Dilengkapi sonar pasif dan torpedo berat Black Shark, mereka menetralisir kapal patroli ringan musuh dan menutup jalur logistik laut ke pulau. Langit, laut, dan komunikasi musuh dihancurkan dalam waktu kurang dari 45 menit. Operasi elektronik dilakukan oleh unit siber TNI Angkatan Udara dan Satsiber TNI. Pada pukul 5, gelombang udara mereda dan langit Garuda dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Langkah selanjutnya, pendaratan pasukan dan perebutan pulau. Kapal-kapal pendarat mulai mendekat. Pasukan marinir bersenjata lengkap berdiri di ambang pertempuran. Di balik pintu baja kapal, degup jantung berpacu dengan suara mesin tempur. Fase 2 dimulai. Fase 2, pendaratan amfibi dan serangan darat. Pukul 6 pagi, kabut mulai terangkat dan di balik ombak muncul siluet baja. 3 kapal pendarat Teluk Bintuni Class membuka ram depan.
Dari dalamnya, 14 unit BTR-4M dan LPT-7 EEB bergerak keluar, langsung mengarah ke pantai selatan pulau. Pasukan Korps Marinir TNI Angkatan Laut maju di belakang Rampur, bergerak dalam formasi ketat, didukung tembakan penekan dari meriam 30 mm dan senapan mesin berat di atas kendaraan. Mereka mendarat dan langsung menguasai area pantai dalam waktu kurang dari 20 menit. Sementara itu, di sisi timur, dua helikopter AITLAS 560 5 MBE Panther bermanuver rendah menurunkan tim intai amfibi Taifib melalui fast rope ke arah perbukitan, posisi tinggi strategis yang digunakan musuh untuk observasi. Di atas mereka, drone mini Black Hornet PRS milik pasukan TNI Angkatan Darat diterbangkan dari dalam ransel operator, memberikan umpan visual langsung ke tablet komando di darat. Kombinasi antara pengintaian mikro dan data dari CH-4 membuat gerakan musuh tak pernah benar-benar bisa bersembunyi. Di belakang gelombang pertama, helikopter Bell 412 mulai menurunkan personel batalion Raider 328 di zona aman. Tugas mereka merebut gudang senjata dan pos kendali musuh di tengah pulau. Seluruh pasukan telah dilengkapi dengan senapan SS-2P5 dan pelontar granat GLM, serta sistem komunikasi digital yang terhubung ke satu jaringan taktis. Tak ada komando manual, semua bergerak dengan kecepatan dan efisiensi maksimum. Kurang dari 90 menit setelah pendaratan, perimeter utama telah diamankan. Musuh terpukul mundur ke sisi utara pulau. Tapi pertempuran belum selesai, karena di jantung pulau berdiri pusat kendali dan peluncur rudal mereka, dan hanya satu pasukan yang ditugaskan untuk itu. Fase 3, Operasi Khusus dan Penguasaan Penuh. Pukul 7 pagi, drone CH-4 mendeteksi pola panas mencurigakan di tengah pulau, bunker bawah tanah dan peluncur rudal jarak pendek terlalu berisiko untuk diserang dari udara. Maka pilihan diambil, masukkan pasukan elit, hancurkan dari dalam. Tim SAT 81 Gultor dari Kopassus diterjunkan secara senyap menggunakan helikopter EK-725 Karakal dari sisi utara yang belum terjaga penuh, dilengkapi senapan serbu Sigi 516 NPJ dan sistem komunikasi terenkripsi. Mereka menyusup lewat jalur hutan dan drainase. Di waktu yang hampir bersamaan, satu regu Denjaka, detasemen Jala Mangkara, menyusup melalui pantai barat menggunakan perahu karet tempur. Mereka menyatu dengan vegetasi, menyerbu titik radar dan menghancurkan sistem komunikasi musuh. Serangan dilaksanakan dalam format time on target. Ledakan pertama terjadi pukul 8 dari arah bunker. Bersamaan, tim Raider menyerbu dari sisi timur, membuat musuh terjepit dari 3 arah. Seluruh fasilitas musuh dilumpuhkan dalam waktu 13 menit. Saat matahari mulai meninggi, bendera merah putih dikibarkan di atas tanah utama Pulau Garuda. Musuh yang selamat menyerah, data intel dikumpulkan, senjata disterilkan. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, pulau itu kembali dalam kendali penuh Republik Indonesia. Dalam waktu kurang dari 6 jam, seluruh elemen TNI dari laut, udara, hingga darat bergerak dalam satu kesatuan. Operasi ini melibatkan puluhan alutsista modern, mulai dari F-16, drone tempur CH-4, kapal selam Nagapasa, hingga pasukan elit Kopassus dan Denjaka. Bukan hanya kemenangan taktis, ini adalah bukti bahwa kekuatan gabungan Indonesia mampu melaksanakan operasi militer modern, presisi, dan cepat. Skenario ini bukan provokasi, bukan fantasi, tapi pengingat bahwa ketika diplomasi gagal, Indonesia punya kemampuan untuk menjaga kehormatan dan kedaulatannya. Dengan modernisasi alutsista yang terus berjalan, sistem komando berbasis jaringan, dan doktrin perang gabungan yang semakin matang,
TNI 2025 bukan hanya pasukan penjaga, tapi juga penegak kedaulatan. Terima kasih telah menyaksikan skenario militer ini hanya di Update Militer. Jika Anda suka konten analisis seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Aktifkan loncengnya, karena di sini kami bukan sekadar membahas alutsista, tapi membuka wawasan strategi pertahanan Indonesia masa depan.